Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi Sobat Mira Aset. Hari ini kami mengeluarkan report mengenai volume penjualan semen di Desember 2024 sampai dengan tahun fiskal 2024, di mana kami juga rating untuk sektornya dari netral menjadi overweight. Oke, kita bisa Oke, langsung ke slide pertama. Jadi ini adalah data untuk bulan Desember, di mana konsumsi dalam negeri semen itu turun ke 5,5 juta ton, secara bulanan turun 7%, secara tahunan turun 11,6%. Untuk dua pemain besar seperti Semen Gresik dan Indosemen untuk secara bulanan sama-sama turun. Untuk Semen Gresik turun sekitar 13%, 3,6 juta. Untuk Indosemen turun sekitar 3,6% ke 1,7 juta. Secara tahunan, semen uh, memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan industri dan juga Semen Gresik karena ada di Semen Gresik. Untuk Indosemen sendiri secara tahunan tumbuh sekitar 2,6%, sedangkan industrinya turun 11,6 dan Semen Gresik turun 11,6%. Secara kumulatif, konsumsi semen dalam negeri sepanjang tahun 2024 ini turun 0,4%, di 63,8 juta ton. Untuk semen Gresik turun sekitar 5,8% year on year ke 38,2 juta ton, dan juga Indosemen karena ada semen gerobokan tumbuh 4,4% ke 18,9 juta ton. Kita ngelihat kinerja volume ini relatif inline dengan estimasi kita yang telah direvisi di bulan Oktober. Untuk run rate industri di 98,7%, Semen Gresik run rate di 99%, dan Indosemen di 100%. Dari sisi market share, um, untuk Semen Gresik, karena kinerjanya lebih rendah daripada industri, market share mengalami penurunan di bulan Desember ke 46,7%, turun 1,1 percentage point dibandingkan November 2024 dan 4,6 percentage point dibandingkan dengan Desember 2023. Untuk Indosemen sendiri, market share meningkat. eh, Sekarang ada di per Desember di 30,6%. Ini untuk keempat kalinya ada di atas level 30%. Ini karena adanya efek dari kerupukan, secara bulanan tumbuh 1,1 percentage point dan secara tahunan naik 4,2 percentage point. Secara kumulatif, market share Semen Gresik turun ke 41,1%. Ini minus 2,6 percentage point, dan semen Indosemen ini tumbuh 2,4 percentage point ke 29,7%. Jika kita lihat berarti ini kira-kira ada peningkatan 0,2 percentage point untuk second tier brand di luar Semen Gresik dan Indosemen. Dari sisi geografis, Jawa maupun di luar Jawa, Jawa ini untuk bulan Desember turun uh, ke 2,7 juta ton, turun sekitar 8% secara bulanan dan 12% secara tahunan. Untuk di luar Jawa turun relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Jawa, karena memang masih ada beberapa proyek di akhir tahun, turun ke 2,7 juta ton, turun 0,61% secara bulanan, 10,9% secara tahunan. Secara kumulatif, Jawa bisa tumbuh 0,7%. Ini ditopang oleh masuknya semen gerobokan. Jadi semen gerobokan di tahun 2003 itu bukan anggota asosiasi, sehingga asosiasi semen tidak melaporkan volume dari semen gerobokan. Dengan adanya akuisisi dari Indosemen terhadap semen gerobokan di akhir tahun 2023, reportnya di tahun 2024 memasukkan volume dari gerobokan, sehingga untuk di Jawa sendiri tumbuh 0,7%. Di luar Jawa, meskipun ada proyek IKN ataupun proyek infrastruktur di Sumatera dan Sulawesi, secara tahunan turun 1,5% ke 31,1 juta ton. Dari sisi semen bentuknya, kantong dan semen curah, kita lihat baik dan curah melaporkan uh, pertumbuhan negatif secara bulanan maupun tahunan di bulan Desember 2024. Untuk semen kantong turun ke 3,8 juta ton dan semen curah turun ke 1,6 juta ton. Secara kumulatif, semen kantong turun 2,7% ke 44,2 juta ton, dan semen curah naik 5,3% ke 19,56 juta ton. Kita melihat memang bahwa penurunan di segmen base disebabkan oleh rendahnya daya beli, sedangkan peningkatan di segmen bulk didukung oleh antara lain seperti proyek IKN dan juga proyek properti. Secara garis besar kita melihat memang meskipun banyak katalis di tahun 2024, antara lain proyek IKN, kemudian juga penyelesaian proyek infrastruktur, kemudian juga terakhir adalah insentif properti, tapi dan juga terakhir adalah masuknya semen gerobokan. Tapi kita lihat memang secara kumulatif tahun 2024 ini turun 0,4%. Ini menggambarkan daya beli dan juga ekspansi dari sektor industri.
kita lihat ke depan mungkin konsumsi semen akan relatif seperti ini. Next slide. Nah, ini detail untuk lokasi. Jika kita lihat memang di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini turun, tapi memang tidak lebih tinggi daripada di daerah yang lain. Ya, ada semen gerobokan. Secara kumulatif juga kita lihat bahwa Jawa Tengah ini tumbuh sekitar 12% ke 8 juta ton dan Yogyakarta tumbuh 4% ke 1 juta ton. Di mana daerah lain Banten bisa tumbuh dan daerah lainnya negatif. Untuk di luar Jawa secara kumulatif, kita lihat bahwa Kalimantan tumbuh sekitar 11%, diikuti oleh Nusa Tenggara. Sedangkan di pulau lain, pertumbuhan catat negatif. Dengan pertumbuhan bulk yang positif dan back yang negatif, komposisi sekarang back and bulk untuk 2024 sendiri turun ke 69%, di mana ini untuk pertama kalinya secara kumulatif tahunan komposisi back ada di bawah 70%. Ini menggambarkan akan ada terjadi penurunan profitability di sisi EBITDA margin. Next slide. Ini terkait dengan semen Gresik. Secara detail, kita bagi dua antara fasilitas Indonesia dan fasilitas Vietnam. Secara total, di domestik sendiri turun lebih besar dibandingkan dengan secara kumulatif. Secara gabungan konsolidasi, kita lihat domestik turun sekitar 19,5% tahunan, 1,5 juta ton. Sedangkan jika kita gabungkan dengan fasilitas di Vietnam, turunnya tidak sedalam domestik, di mana hanya turun 17,5%. Secara kumulatif, pasar domestik turun 5,4% ke 31 juta ton, dan secara konsolidasi, semen Gresik turun 5,8% ke 38,3 juta ton. Next slide. Nah, ini untuk Indosemen, ya kita lihat di sini untuk data di Sentral Jawa, di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pertumbuhannya cukup tinggi secara tahunan, karena ini ada masuknya gerobokan, di mana untuk Desember tumbuh 38% di Jawa Tengah dan 67% di Yogyakarta. Secara kumulatif, tumbuh di Jawa Tengah itu tumbuh sekitar 56% dan di Yogyakarta di 76%. Indosemen juga memiliki proyek di IKN secara kumulatif. Untuk tahun 2024 ini, konsumsi semen di Kalimantan tumbuh 22% ke 1,3 juta ton. Ke 1,3 juta ton. Next slide. Uh, Boleh slide sebelumnya? Ya. Jadi kita mengupgrade sektornya ke overweight. Kita melihat bahwa selama sepanjang bulan lalu harga saham semen Gresik maupun Indosemen telah turun cukup dalam. Semen Gresik turun 14,3%, semen turun 20,1%. Kita melihat dengan turunnya harga saham ini memberikan upside potensial lebih dari 20% kepada TP kita. Untuk TP Indosemen di 8.025, semen Gresik di 4.240, hingga kami menaikkan rating untuk Indosemen Gresik dari trading buy menjadi buy dan sektor ratingnya dari netral jadi overweight. Tapi secara garis besar, secara kinerja operasional, kami masih melihat bahwa konsumsi semen di tahun 2025 masih akan lemah sama seperti tahun 2024. Downside risikonya antara lain demand yang lebih rendah daripada proyeksi, kemudian harga blended blended ASP ya, ini lebih rendah daripada proyeksi, dan juga kontribusi dari segmen curah dan juga Actin Brand lebih tinggi dibandingkan kontribusi tahun 2024. Secara valuasi kita lihat ini EV EBITDA, Semen Gresik di sebelah kiri sudah di bawah -2 dari rata 5 tahun, dan untuk Indosemen ada di -2 rata-rata di 5 tahun. Next slide. Demikian demikian presentasi kita dari sektor semen. Semoga membantu. Terima kasih. Kembali ke Glenda.